Semangat baru muncul dari kalangan muda untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 2 Partai Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pernyataan sikap ingin maju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD 2 Partai Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara ini disampaikan dalam konferensi persnya di salah satu kafe di Kota Samarinda yang digelar pada hari Sabtu 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Di depan sejumlah awak media, pemuda yang mengenakan jaket Partai Golkar ini dengan nama Hardianto mengungkapkan dirinya siap maju sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ini berangkat daripada persoalan hati. Kita bukan lagi bicara tentang siapa yang muda, siapa yang tua, tapi pada dasarnya ketika kemudian hati itu sudah menyatakan sikap untuk kemudian terjun dalam sebuah kandang singa, saya pikir itu menjadi sebuah tantangan bagi kawan-kawan yang masih muda. Karena kalau kemudian kita bicara tentang sedikit konteks kepemudaan, bahwa siapa lagi kalau bukan kita pemuda yang kemudian harus menjadi garda terdepan dalam membangun sebuah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah kita sendiri. Adapun ketika ditanya oleh para awak media tentang kesiapannya, Hardianto atau sering disapa dengan panggilan akrab Bang Badil, dia mengatakan bahwa selain dirinya siap lahir dan batin, ia juga percaya bahwa kedepannya Kutai Kartanegara membutuhkan pemuda yang dapat menjadi leadership dalam membangun Kutai Kartanegara yang lebih maju. Persoalan itu saya belum buka komunikasi. Ini berjalan mengalir saja lah. Kita kemudian akan mengikuti langkah-langkah pertarungan itu ke depan. Tapi yang sangat penting itu adalah niatan yang baik, pemikiran panjang untuk kemudian kembali membangun daerah. Karena Kaltim ini khususnya Kutai Kartanegara butuh seorang pemuda yang kemudian menjadi leadership dalam berjuang. Saya pikir itu yang sangat penting. Program apa Bang yang mau dibawa ketika kalau sudah terpilih? Ya, pada persoalan program itu pun juga saya pikir umum saja bahwa masih banyak kendala-kendala yang ada di daerah. Lanjut kemudian Bang Badil mengatakan bahwa siapapun yang berkesempatan maju dalam kontestasi itu bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkualitas di Partai Golkar. Kemudian tahapan yang sudah dilakukan Bang Badil sebagai acuan untuk maju dalam kontestasi tersebut, dirinya sudah mengantongi dukungan dari 2 titik, yakni Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu. Saya belum tahu kalau persoalan itu. Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi yang saya pastikan bahwa siapapun yang muncul di Golkar, dia adalah orang-orang yang berkualitas. Ya, kalau untuk sekarang ini, ya itu juga salah satu yang memberikan saya semangat bahwa dukungan dari PTK Muara Badak dan Marangkayu sudah menyatakan sikap untuk kemudian mendukung saya. Yang lain ada lagi, Pak? Insya Allah kami baru membangun komunikasi dan akan melakukan pertemuan-pertemuan ke depan. Menyinggung keberhasilan kader muda terbaik Partai Golkar di Kutai Kartanegara yang baru-baru ini berhasil memenangkan Pilkada Kukar 2020, Bang Badil pun juga berharap ke depannya akan selalu muncul pemuda terbaik sebagai garda terdepan di Kutai Kartanegara. Sekarang tuh menjadi wakil bupati gitu kan yang terpilih kemarin. Gimana pandangan Abang untuk menanggapi itu? Nah, itu yang sangat penting. Dia saja yang masih muda sudah punya semangat untuk kemudian memimpin dalam sebuah daerah. Jadi pada persoalan itu memang kita ini pemuda harus kemudian turun membangun sebuah kepemimpinan yang baik tanpa kemudian meninggalkan orang-orang tua, tidak. Tentunya orang tua ini pun juga akan menjadi sebuah corong kehidupan, menasihati ketika kemudian ada hal-hal yang buruk yang kemudian kami lakukan dari kalangan muda. Dari Coffee Yens Delight di Jalan Juanda, Kota Samarinda, acara konferensi pers dari salah satu kader muda Partai Golkar Kutai Kartanegara, tim GA TV Kaltim, Akbar mengabarkan.